Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi dari Akuntansi Syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Jadi kita mulai dengan pengertian pasar modal. Pasar modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan penjualan dana jangka panjang. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek itu sendiri di sini adalah suatu surat berharga. Pasar modal menurut Martalena dan Maya Malinda menyatakan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat berharga yang berupa hutang, obligasi atau ekuitas, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan pendanaan bagi kegiatan berinvestasi. Maka dari itu, pasar modal memfasilitasi berbagai macam sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan lainnya. Pasar modal menurut Jip Tono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin menyatakan bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang, ekuitas, saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya seperti pemerintah dan sarana bagi kegiatan investasi. Dari berbagai macam definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak, khususnya perusahaan, dapat menjual saham atau stok dan obligasi atau bond dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan tersebut. Sejarah perkembangan pasar modal. Aktivitas pasar modal dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi, di mana saham tersebut milik perusahaan Belanda dan obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Kehadiran pasar modal di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Bursa Efek di Indonesia berdiri pada tahun 1912, lebih dahulu dibandingkan Bursa Singapura yang baru lahir bulan Juni 1930. Ketika 15 perusahaan efek membentuk The Singapore Stock Board Association untuk mengatur industri perefekan di Singapura. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak terlepas dari pasang surutnya iklan politik, ekonomi, dan keuangan negara. Bursa efek di Indonesia mengalami kemunduran aktivitasnya di tahun 1940, waktu negeri Belanda diserang dan diduduki oleh bangsa Jerman. Memasuki era kemerdekaan, bursa efek diaktifkan kembali dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia (RI) tahun 1950. Pada tahun 1958 seolah-olah menghilang lalu bangkit kembali pada tahun 10 Agustus 1977. Sejak dibuka kembali pada tahun 1977, pasar modal diawasi dan dilaksanakan oleh HPPAM, badan yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan. Pelaku pasar modal di samping BAPEPAM adalah perusahaan-perusahaan efek yang menjadi perantara antara perusahaan yang membutuhkan dana yang disebut pemodal atau investor, para akuntan, notaris, penasehat hukum, dan para penilai yang menduduki tempat vital dalam konfigurasi pasar modal. Instrumen pasar modal. Jadi di dalam pasar modal itu ada instrumen-instrumen pasar modal yang diantaranya adalah saham atau stok. Merupakan suatu surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada obligasi atau bonds. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Jadi obligasi itu adalah suatu surat berharga yang berbentuk hutang. Reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Warrant adalah hak untuk membeli saham biasanya pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Right adalah harga yang diberikan kepada pemilik saham biasanya untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Saham itu memiliki berbagai macam jenis, di antaranya adalah saham atas unjuk atau bearer stock, saham atas nama atau registered stock, saham biasa atau common stock, saham preference atau reference stock, dan obligasi pun memiliki berbagai macam jenis, di antaranya adalah obligasi atas unjuk atau bearer bonds, obligasi atas nama registered bonds, obligasi dengan jaminan secure bonds, obligasi tanpa jaminan unsecured bonds, obligasi dengan bunga tetap, obligasi bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga, obligasi pemerintah, obligasi swasta, obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Dan di dalam pasar modal itu ada pemain-pemain yang memainkan pasar modal
tersebut, di antaranya adalah emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa efek tersebut. Itu disebut dengan emiten. Investor. Investor adalah pemain yang kedua. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di dalam perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut juga investor. Lembaga penunjang. Di samping pemain utama di pasar modal, maka pemain lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah lembaga penunjang. Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal yaitu adalah lembaga pemerintah. Merupakan badan pemerintah yang ditugaskan dan dibentuk untuk mendukung dan melancarkan proses perdagangan efek di pasar modal, mulai dari rencana, emisi sampai dengan penjualan efeknya. Lembaga swasta. Di samping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta yang memegang peran penting dalam penunjangan keberhasilan kegiatan di pasar modal. Strategi investasi pada pasar modal. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Beli di pasar perdana dan dijual, begitu dicatatkan di pasar bursa. Beli dan disimpan. Beli saham tidur. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lainnya. Konsentrasi pada industri tersebut. Reksadana. Jadi, pasar modal syariah yaitu suatu pasar modal yang keseluruhan mekanismenya atau kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek, dan perdagangannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti unsur riba, perjudian, dan bersifat spekulatif, dan lain-lain. Instrumen dalam pasar modal syariah ini ada 6, yaitu syariah saham, syariah obligasi suku negara, reksadana syariah, efek beragun aset, dan warrant syariah. Fungsi pasar modal syariah memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Memungkinkan investasi dan ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik pasar modal syariah. Bebas dari pemaksaan, bebas dari salah interpretasi, hak untuk mendapatkan informasi yang sama, hak untuk memproses informasi yang sama, bebas dari gejolak hati, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Prinsip pasar modal syariah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tidak adanya unsur riba, masyir, dan gharar. Tidak adanya unsur penyebab haramnya transaksi. Tidak ada akad yang terdiri pertama, rukun syarat atau larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara on the spot. Kedua, ta'alluq yaitu transaksi yang settlementnya dikaitkan dengan transaksi lainnya atau menjual saham dengan syarat.